فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada hadis-hadis pendek berkaitan dengan al-libas, dengan masalah pakaian, di mana perkara pakaian merupakan yang salah satu perkara penting dalam syariat kita. Apa hikmah utama Allah Subhanahu wa taala berikan pakaian kepada manusia? Nah, ada dua hikmah utama, yaitu yang pertama untuk menutup aurat dan yang kedua sebagai perhiasan. Dalilnya hendak ya Muhammad Rangga. Baik, baik. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Nah, sekarang kita masuk pada hadis yang ke-92. Qala al-mu'allif wafaqahullahu ta'ala an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdin ni'matan an yara athara ni'matihi 'alaihi. Rawahu al-Baihaqi wa sahhahu al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai. Penetapan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu mencintai dan dicintai. Apa yang Allah cintai? Idza an'ama 'ala 'abdin ni'matan an yara athara ni'matihi 'alaihi. Apabila Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba suatu nikmat, nikmatan. Di sini nakirah dalam konteks apa? Abdurrahman Diau. Syaratnya mana? Idza. Nah, syarat tapi ghairu jazim. Idza an'ama 'ala 'abdin ni'matan, apabila Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba suatu nikmat untuk dia memperlihatkan asar dari kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepadanya. Dan asar maksudnya apa? Yaitu dampak yang terlihat, yaitu bukti yang terlihat dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Oleh karena itulah dikatakan oleh Imam Al-Munawi rahimahullahu taala, li'annahu innama a'ta 'abdahu ma a'tahu liyubrizahu ila jawarihi.
liyakuna muhaban biha mukarraman. Di antara hikmah dari hadis ini, ikhwan, Allah Subhanahu wa taala mencintai apabila telah memberikan suatu nikmat kepada hamba untuk si hamba ini menunjukkan kenikmatan yang telah diberikan tersebut. Kenapa? Kata Imam Nawawi tadi, li'annahu innama a'ta 'abdahu ma a'ta liyubrizah ila jawarihi. Karena Allah Subhanahu wa taala hanyalah berikan kepada hambanya tersebut hal-hal yang telah dianugerahkan untuk dia tunjukkan, dia wujudkan pada anggota-anggota tubuhnya. Kalau itu berupa pakaian, Allah berikan kepada dia nikmat untuk bisa memiliki pakaian pakai. Nah, memiliki pakaian bagus dia pakai. Dia mampu untuk memberi pakaian yang bagus tanpa ada israf, tanpa ada makhilah. Ini dhabitnya. Qul washrab walbas min ghairi apa? Israfin wala makhilah. Ini kaidah kita. Makan, minumlah dan pakailah tanpa ada berlebih-lebihan, tanpa juga menyombongkan diri. Ini yang menjadi batasannya, kawan. Jadi kita tunjukkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, tapi tanpa berlebih-lebihan dan tanpa ada kesombongan. Karena dia menunjukkan nikmat itu sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah berikan nikmat, ya tunjukkan asar. Ya, tunjukkan bukti-bukti nikmat tersebut yang telah diberikan kepadanya, yang menunjukkan bahwasanya Allah tidak menyia-nyiakannya. Makanya Imam As-San'ani rahimahullah taala ketika menyebutkan di antara faedah hadis ini, fihi annahu yundabu lidzin ni'mah izharu athariha. Pada hadis ini ya dianjurkan untuk orang yang diberi nikmat oleh Allah, baik itu nikmat berupa rezeki yang luas, nah, kenikmatan, penghasilan yang besar, untuk dia tunjukkan asar dari kenikmatan yang Allah berikan tersebut dalam makanannya, dalam pakaiannya, fi ta'amihi wa libasih. Nah, maksudnya apa? Allah beri nikmat dengan gaji misalnya 10 juta, kemudian iman kalau saya mau beli telur tiap hari cuman sambal sama tempe terus itu. Karena apa? Karena iman, sayang kalau makan. Ini tidak benar. Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan untuk dia bisa memperluas untuk dia dan keluarganya dari sisi makanan, maka perluas. Nah, dan juga dia bisa memberikan kepada sekitarnya. Demikian pula pada pakaiannya. Nah, uang dia simpan, tapi apa? Untuk beli pakaian yang dia pakai bagi diri sendiri saja bakhil. Dan ini termasuk kebakhilan, bakhil terhadap apa? Diri sendiri. Nah, baik. Kata Imam As-San'ani selanjutnya, il dalalatu kaunihi ta'ala yuhibbu syai'a ala nadbiyatihi aqal ma yakun. Sebab penunjukan dari kondisi suatu perkara bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintainya, itu menunjukkan apa? Perkara itu disukai, disunnahkan minimalnya. Ketika Allah menyukai suatu hal, menunjukkan perkara ini kan dianjurkan. Gitu. Baik. Dan ini menguatkan hadis sebelumnya, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Juga kata beliau, wa fihi dalilun annal murada bi mahabbatihi al-jamal mahabbatuhu li idharil ibad ni'amahum.
Pada hadis ini terdapat dalil bahwasanya makna bahwasanya Allah mencintai keindahan itu maksudnya apa? Karena bagi masing-masing orang beda-beda. Enggak kemudian setiap orang dituntut sama untuk semuanya pakai pakaian apa? Yang nilainya seperti itu dengan tingkat kebagusan yang sama, tidak. Tapi bagusnya suatu pakaian bagi orang kan bertingkat-tingkat. Nah, bertingkat-tingkat. Baik. Maka di sini makna dari maksud Allah mencintai keindahan yaitu mahabbatuhu liidharil ibadi ni'amahum. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hamba itu menampakkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dinampakkan bahwasanya dia diberi nikmat. Baik. Makanya dalam hadis yang lain dengan konteks yang hampir sama, tapi dari sahabi yang lain dalam Sunan Tirmidzi. Nah, dari Abil Ahwas bahwasanya ayahnya datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan asy'ath. Apa itu asy'ath? Rambutnya apa? Acak-acakan semrawut, tidak disisir, tidak punya minyak rambut. Nah, sayyi'ul hay'ah, kondisinya buruk, penampakan buruk, enggak dirawat pakaiannya, enggak dirawat tubuhnya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Amala kamal? Tidakkah kamu punya duit?" Gampangnya. Tidakkah kamu punya harta? Qala min kullil mal qad atanillah. Semua jenis harta Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadaku. Nah, maksudnya apa? Ya dari harta yang berupa emas, perak, uang seperti pada masa sekarang, atau harta yang berupa binatang ternak, atau harta yang berupa hasil panen, semuanya ada dia punya. Faqala fa innallaha idza an'ama 'ala 'abdin ni'matan ahabba an tura 'alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila telah memberikan nikmat kepada seorang hamba, Allah suka untuk diperlihatkan nikmat tersebut. Nah, dan dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, nah, ma'nahu mithlu ma dalla alaihi al-hadits, lakin idza labisa al-insanu al-bidlah min babi kasri nafsi wa kasri takabbur la ba's. Jadi mana hadis ini sebagaimana Pak dalam zahir hadis, yaitu kalau diberi nikmat, diberi harta, ya Pak, dipakai, ditunjukkan. Nah, sebagai bentuk apa? Syukur terhadap nikmat Allah, dan sebagai wujud untuk menunjukkan bahwasanya Allah memberikan nikmat. Ini juga masuk dalam wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ditunjukkan dengan mengungkapkannya, dan juga dengan perbuatan kita kalau pakaian dengan memakainya. Kemudian dalam makanan, minuman, apalagi ketika dia menjamu tamu, tunjukkan bahwasanya Allah berikan nikmat kepadanya dengan memberikan jamuan yang bagus. Nah, ini maksud dari hadis. Tapi akhwan, apabila seseorang ketika mau melangkah yang seperti ini untuk menunjukkan asar dari kenikmatan yang telah diberikan, pada jiwanya ada dorongan untuk takabur, dan ini penyakit kebanyakan manusia. Dorongan untuk sombong karena dia punya pakaian yang bagus. Kemudian kalau kendaraan, punya kendaraan yang mewah, harga mahal. Kemudian muncul sifat takabur, maka kata Syekh bin Baz, tidak mengapa dalam kondisi itu untuk memakai sesuatu yang sederhana, untuk untuk kasrin nafs. Nah, kasrit takabur, untuk bisa mematahkan jiwanya agar jangan sampai melonjak, jadi menyombongkan diri. Ini tidak apa-apa.
Taib. Dan patokannya bagaimana? Patokannya ya dengan ukuran rata-rata dia tingkatannya apa. Karena manusia kan dari seterata ekonominya itu bertingkat-tingkat. Ada yang apa? Lapisan bawah yang kekurangan, ada yang pas-pasan, menengah, ada yang apa? Memang penghasilan tinggi. Maka masing-masing sesuai dengan apa? Sesuai dengan kondisinya. Taib, ini dhabit. Nah, patokan menunjukkan nikmat. Kata Syekh bin Baz, al-maqsud ya'kulu wa yashrabu wa yalbas zai amsalihi minal aghniya. Ya, maksudnya adalah seorang makan, minum, memakai pakaian sesuai dengan yang semisal urufnya. Misalnya orang kaya, urufnya orang kaya ya pakaiannya nah seperti itu. Tanpa tadi apa? Berlebih-lebihan, tanpa menyombongkan diri. Ini patokannya harus. Tapi kalau muncul berlebih-lebihan pada sebagaimana kebiasaan orang-orang yang hedon, yang apa hidup nah berlebih-lebihan dari sisi harta, menganggap itu sebagai tolak ukur nah apa tolak ukur keberuntungan, tolak ukur kebahagiaan, ini keliru. Sehingga terkadang membeli sesuatu yang tidak bermanfaat, mengejar sesuatu hanya karena merek, bukan karena manfaat. Baik. Ini. Kenapa kok didorong untuk menunjukkan nikmat? Agar apa? Hatta la yajhada nikmatallah. Agar dia tidak mengingkari kenikmatan yang Allah berikan. Berarti dari hadis ini kita ketahui, nah, konteks dari hadis menunjukkan apa? Dicintainya seorang menunjukkan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya dalam penampilannya. Dalam permasalahan kita tentunya dalam hal pakaian. Allah beri pakaian banyak, ya pakai. Bukan cuma disimpan, ditumpuk-tumpuk aja. Pakai. Terutama pada momen-momen penting seperti sholat Jumat, sholat Id, yang disunahkan memang untuk memakai pakaian terbagus yang dimiliki. Kemudian yang kedua, dhabit untuk apa? Menunjukkan nikmat itu ya sesuai dengan kadar masing-masing tingkatan dia. Nah, seorang yang tingkatan menengah dari penghasilan, maka sesuai dengan kondisi orang-orang yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, patokan yang sangat penting untuk diperhatikan yaitu dalam menunjukkan asar nikmat tersebut tidak boleh sampai apa? Israf dan makhilah. Tidak boleh berlebih-lebihan dan sampai menyombongkan diri. Kapan saja padanya israf, berlebih-lebihan, dan kapan saja padanya makhilah, menyombongkan diri, maka jatuh dalam keharaman. Baik. Wallahu ta'ala